Kalau ada orang hidupnya berakhlak, dia mendapat pahala yang tanpa batas. Kenapa begitu? Saya ini Bapak Ibu melakukan sebuah kebaikan, dan kebaikan saya ini dicontoh oleh manusia, maka sampai hari kiamat saya dapat pahala itu Pak, karena saya menjadi sebab orang itu baik. Itu buktinya orang kalau berakhlak, wa innalaka la ajrun ghairu mamnun. Kalau engkau berakhlak yang tinggi, engkau dapat pahala yang tidak putus-putus. Itu kenapa guru tadi pahalanya tidak putus-putus, karena dia mendidik, mengajar anak-anaknya, dan anak muridnya nanti jadi guru pula, mengajar anak muridnya lagi, begitu seterusnya dari guru yang pertama dulu, maka sampai hari kiamat dia diamankan. Itu makanya Nabi Ibrahim berdoa, apa doa Ibrahim? Ya Tuhan, jadikan saya lisana sedikin fil akhirin, jadikan saya cerita baik bagi orang yang setelah saya. Jangan Bapak Ibu jadi cerita buruk bagi orang setelah kita. Kalau kita mati, orang menyebut dan mencontoh kebaikan-kebaikan kita ketika hidup. Jangan pernah orang ketika mati Bapak Ibu, tidak ada satu kebaikan pun yang bisa dicontoh orang dari kita. Bahkan mati orang sanang Bapak Ibu. Bahkan ketika orang mati pun masih dicaci orangnya baru. Itu contohnya Abu Lahab Bapak Ibu. Abu Lahab mati Pak, sampai hari kiamat jutaan manusia mencaci dia sampai hari kiamat. Tabat yada abi lahabi watab. Kenapa Pak? Kenapa Abu Lahab dicaci orang sampai kiamat? Karena akhlak. Akhlak Abu Lahab ini buruk. Istrinya juga buruk akhlaknya. Karena itu Allah menjadikan dia cacian sampai hari kiamat. Tapi Ibrahim, orang Nasrani memuji dia, orang Yahudi memuji dia, orang Islam memuji dia. Kenapa? Karena akhlak. Itu kenapa orang kalau akhlaknya baik, amalnya tidak putus-putus kata Allah. Begitu dalam surah Al-Qalam tuh Pak. Pernah ada kejadian Bapak Ibu. Jadi di Aidingin tuh, di pemakaman Aidingin tuh. Jadi ketika jenazah dikuburkan, nah, jadi orang yang mengantarkan jenazah kok duduklah ya di daki jenazah itu. Ya, duduk daki jenazah itu, daki pemakaman banyak itu. Lalu nampaklah batu nisan satu, dan seorang duduk rame-rame itu. Kecik yang menampak batu nisan itu, Ibu. Ini bahasanya begitu ya, mohon maaf kalau kurang tepat bahasanya. Di siku lo pajak kalera ke buku itu Ibu. Itu coba bayangkan Bapak Ibu, lah mati ya Wak, masih dimaki orang ya Pak. Bukan didoakannya kita Pak. Harusnya Pak ketika nampak batu nisan waktu, ya Allah ampuni dosa dia karena dia orang baik. Coba lihat akhlak Nabi Bapak Ibu. Ya, dalam surat Fusilat kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Fa izal ladzi bainahu bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Itu contoh dari Nabi begitu. Kata Nabi, kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, balaslah kejahatannya dengan kebaikan. Itu perintah Al-Quran Pak. Kalau ada orang berbuat jahat kepada Bapak Ibu, balaslah kejahatannya dengan kebaikan. Kalau dia membencimu, maka dengan cara itu dia akan menjadi orang yang paling mencintaimu. Makanya Nabi itu Pak Ibu, ketika Abu Jahal pernah menggali lubang untuk menjerumuskan Nabi ke dalam lubang itu, Abu Jahal yang jatuh ke lubang itu. Banyak orang menolong, tidak ada yang bisa menolong. Nabi Muhammad yang datang menarik Abu Jahal ke dalam lubang itu. Kalau tiba di awak tu, sailang, kan? Tiang. Bapak. Ada seseorang yang sering melempar Nabi dengan kotoran onta setiap pagi. Setiap pagi dilemparkan kotoran onta ke Nabi.
Suatu pagi Nabi tak menerima lagi lemparan kotoran onta. Nabi bertanya, mana ni orang? Ternyata orangnya sakit. Setelah solat subuh, Nabi orang pertama yang datang menjenguknya. Kalau tiba di awak tu, itulah kurang ajar jang. Balik pokok, ya. Orang Taif, Nabi pergi berdakwah ke Taif, diburu dengan batu, dilempar sampai berdarah-darah kepala Nabi. Datang malaikat berkata, ya Muhammad, angkat tanganmu ke langit, angkat tanganmu ke langit, saya hancurkan orang Taif ini. Apa kata Nabi? Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk mereka, mereka menyakiti saya karena mereka tidak tahu. Didoakan mereka dapat hidayah. Itu akhlak. Jadi ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu besok dicaci maki di orang, tetangga misalnya caci makinya ibu, masak sambal dan kesabalah. Oh, tak kena campak ni lo, yakinlah kamu tu. Cubalah dulu. Ya. Kalau ada orang mencaci maki ibu besok antan sambal kinya. Ya. Kata Allah, kalau dia membencimu, dia akan berubah menjadi orang yang paling mencintaimu. Itu kenapa Nabi mengatakan begini, Bapak Ibu. La yahillu lil mar'i ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Haram seseorang tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. Haram seseorang tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. Karena sakit hatinya ketika melihat bertemu dia menoleh ke kanan, yang satu menoleh ke kiri. Tapi kata Nabi, wa khairuhuma may yabda'u bis salam. Yang paling baik di antara mereka siapa yang pertama mengucapkan assalamualaikum. Itu akhlak tu Pak. Apa sakit hati di orang, tersinggung, maka yang berakhlak dia yang mengucapkan assalamualaikum ke orang yang menyakiti itu. Kira-kira Bapak Ibu pernah tak melakukan itu? Dia mencaci maki kita, dia menghina kita, ketemu dia kita mengucapkan assalamualaikum untuknya. Itu akhlak Bapak Ibu. Itulah yang disebut makarimal akhlak. Akhlak yang mulia itu. Kalau awak kendaknya ambo sampai mati tak kambo sapul. Pak. Nak apa? Jangan bergalui. Anak. Ya. Itu yang disebut makarimal akhlak. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, ketemu dia kita mengucapkan assalamualaikum. Kadang-kadang ada jamaah aku yang bertanya, Ustaz, ambo lambo sapu Ustaz, pinjam malenga aja tarui. Ambo lah 3 kali ambo sapu panik lah berhenti saya boleh. Enggak ada paniknya Pak Ibu. Enggak ada 3 kalinya. Kadang ada juga, Ustaz, lambu luan tangan ambo Ustaz kabar salam je nyo. Pinyo elaan tangannya Ustaz. Tu ambo dak luan bersalam boleh pada asal. Baca ronyo, ibu pacik tangannya, ambil tangan tu pacik. Cobalah. Itu yang disebut makarimal akhlak. Kata Allah, balaslah kejahatannya dengan kebaikan. Ya. Dan itu yang dicontohkan Nabi. Nabi tidak pernah membalas keburukan orang dengan berbuat yang setara, apalagi lebih. Nabi Nuh ketika kesal dengan kaumnya, Nabi Nuh berdoa. Nanti baca surat Nuh itu ayat 27. Nuh berkata, Rabbi la tazar fil ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, hancurkan semua orang kafir ini, jangan satu pun sisakan mereka di muka bumi. Itu Nabi Nuh Bapak Ibu.
jengkel Nabi Nuh, berdoa dia agar orang kafirku dihancurkan semua. Tapi Nabi Muhammad tidak. Kaumnya, manusia mencaci dia, menghina dia, menyakiti dia, Nabi tetap berdoa agar orang itu diberi hidayah. Itu yang makarimal akhlak. Itu kenapa Nabi juga mengatakan pintu sorga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Tufattahu abwabul jannati yaumil isnin wal khamis. Pintu sorga dibuka hari Senin dan Kamis. Maka diampuni semua dosa orang beriman, kecuali yang tidak diampuni dua. Satu, orang yang berbuat syirik. Dua, orang yang tidak menegur saudaranya pada hari Senin dan Kamis. Jadi hari Senin dan hari Kamis itu hari damai, Pak Ibu. Nabi mengajarkan Senin Kamis itu berdamai. Tidak boleh lagi kita tidak berdamai pada hari Senin dan Kamis. Kalau ibu-ibu apa-apa cakap jo suami, hari Senin damai. Selasa bertangkal lah balik. Selasa, Rabu, Kamis damai lah balik. Gitu Pak. Jumaat tangkal lah balik. Ayat Allah Jumaat, Sabtu, Minggu, Senin damai lah balik. Dengan siapapun tidak boleh lebih dari 3 hari. Hari Senin, hari Kamis itu wajib berdamai itu Pak. Apa makna hadis itu Bapak Ibu? Kita ini diajar oleh Nabi tidak boleh memelihara kebencian dan permusuhan. Tidak boleh. Kalau hati kita sakit, kalau kita tersinggung oleh orang, boleh kita diam. Itu manusiawi sifatnya itu. Tapi diamnya hanya boleh selama 3 hari. Tidak boleh lebih 3 hari, apalagi seumur hidup menanam kebencian di hati kita. Tak boleh lebih dari 3 hari memelihara dendam di hati kita. Itu akhlak tu Pak. Akhlak. Kan luar biasa ni akhlak yang diajarkan Nabi tu Pak. Tak boleh kita saling membenci. Bahkan ketika Nabi ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Kata Aisyah, khuluquhul Quran, baca saja Quran, itulah akhlak Nabi itu, Quran. Quran itu akhlak Nabi. Semua yang diajarkan Al-Quran itu semua dicontohkan Nabi. Ya. Nah, tinggal kita lagi Bapak Ibu, ya, mengetahui detail seperti apa perjalanan hidup Nabi, sehingga kita benar-benar menjadi pengikut beliau. Sebab kata Allah di surah Ali Imran 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, bersungguh-sungguh mengikuti saya. Maksud Nabi Muhammad, Allah pasti mencintaimu dan mengampuni semua dosamu. Jadi syaratnya Allah mencintai kita, mengampuni dosa-dosa kita, kalau kita mau mengikuti jalan hidup Nabi. Dan itulah jalan hidup Nabi yang dicontohkan tadi. Akhlak baik kepada makhluk, kepada selain manusia, apalagi kepada manusia. Makanya Pak, Nabi kan pernah mencontohkan Pak, ya, bagaimana Nabi itu berakhlak kepada istrinya. Nabi kalau pulang malam ceramah dari rumah Arqam bin Abil Arqam, kalau rumah terkunci, lampu sudah mati, Nabi tidak pernah mengetuk pintu Pak. Nabi tidur di luar rumah. Sampai Khadijah pernah meminta, ya Rasulullah bangunkanlah saya. Kata Nabi, tidak usah, saya tidak mau mengganggu tidurmu. Itu pulang ceramah Pak, tidak pulang mendomino loh Pak. Kau pulang mendomino toko pintu, ya Pak. Nah, makanya Pak kalau kamu contoh Nabi, ya, kalau keluar rumah Pak kunci surang-surang. Jadi toko pintu malam tu Pak, ya. Begitu Nabi mencontohkan akhlaknya, tidak pernah mau mengganggu orang. Ketika Nabi sedang sujud, sahabat, kok lama sujud Nabi? Setelah sujud selesai, Assalamualaikum, ditanya sahabat, ya Rasulullah, kok lama pada sujud tadi? Berubah salat?
Kata Nabi, tadi waktu saya sujud, cucu saya Husain bertengger di kepala saya. Itu tonggok di kepala ambu padi aja sampai pasai di kepala dulu. Dan nyangkik ikunya baru ambu pai, baru berduduk. Kau tiup dawak kan belo saya ibu. Enak. Karena Nabi itu begitu, tidak ingin sampai anak-anak ini tersakiti perasaannya. Karena itu Nabi ada menggendong seorang bayi, pipis di tangan Nabi, bayi dulu kan tidak ada pempes tuh. Basah baju Nabi, marah ibunya. Apa kata Nabi? Jangan marahi dia. Pakaian saya yang kotor bisa saya bersihkan. Tapi kalau hatinya terluka, nanti kapan kau bisa menyembuhkannya? Lama. Begitu Nabi itu, itu yang disebut akhlak al-karimah. Inilah mulai jarang langka kini dakwah akhlak kau pergi di media sosial Bapak Ibu. Mereka yang aktif di media sosial itu caci maki masalah berumpa mudah. Ya. Itu makanya Bapak Ibu, Nabi pernah berkata, min husni akhlakil mar'i, di antara sempurnanya akhlak seseorang, tarkuhu malayakni, tidak mengomentari sesuatu yang tidak urusannya. Ini akhlak apa Pak Ibu? Jangan kepo. Istilah anak muda kini Pak Ibu, ingin tahu saja urusan orang kok, itu tidak berakhlak namanya itu. Kadang ibu-ibu, ibu masya Allah, ke masaji, di masaji masih menyabui orang je. Baru assalamualaikum, baru, udah cerita baru. Di masaji tu. Ya. Jadi Nabi mengajarkan begitu sempurnanya akhlak beliau itu, dicontohkan secara baik. Nah tinggal lagi kita Bapak Ibu, seberapa kita ya mampu mengikuti beliau secara maksimal. Baik sebagai seorang ayah, suami, pegawai, hamba. Bahkan kalau kepada Allah tidak bisa dijelaskan bagaimana akhlak Nabi kepada Allah. Nabi itu kalau salat malam, kata Aisyah, sampai bengkak kakinya. Kenapa bengkak kakinya? Karena kata Aisyah, jangan tanya lamanya Nabi berdiri. Al-Baqarah dan Ali Imran itu 1 rakaat. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih salat selama ini sampai bengkak-bengkak kakimu salat berdiri di tengah malam? Apa kata Nabi? Saya ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Hebat. Padahal nikmat Nabi tidak sebanyak nikmat Bapak Ibu. Nabi tidak punya auto, rumah Nabi tidak rancak, kamar Nabi tidak ada spring bed, tidak ada AC Pak, tidak ada. Tapi Nabi ingin bersyukur sampai salat malamnya itu bangkak-bangkak kakinya. Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Awak punya auto, rumah rancak, fasilitas mewah, ayat qul huwallahu inna a'tainahu kepanjang saya. Ya Pak. Tidak akan malu ke Tuhan tu. Dari subuh sampai isya inna a'tainahu qul huwallahu ya. Ya Pak. Nabi Al-Baqarah, Ali Imran 1 rakaat. Padahal nikmat Nabi tidak banyak. Tapi kata Nabi, saya ingin bersyukur kepada Allah. Itulah akhlak Nabi kepada Allah. Begitulah hebatnya Nabi itu mencontohkan kemuliaan akhlak. Tinggal lagi kita mengikuti tuntunan hidup beliau itu. Nah begitulah Bapak Ibu, janji tadi setengah jam, sudah 40 menit ini. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu saya persilakan. Kalau tidak kita cukupkan begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Dah Pak ya? Cukup Ibu? Ya. Kalau ada ibu yang tak belok lah ya. Ya kan mencontoh akhlak Nabi tadi Pak. Tapi 3 hari boleh aja. Ya. Kadang ada ibu-ibu kok dah tiba di muka masjidnya pulang deh Pak. Balik badan saja ibu kok. Baik ibu pulang. Tu sandung tu ke masjid nya. Tu Pak. Kalau mencontoh Nabi, bah bisa contoh Pak. Ya tu. Ada ibu-ibu kok saf masih kosong. Tapi dia pindah ke belakang, tak mau situ loh. Kau itu, dia tak sampai tak belok, dia orang sabanah tu loh. Beko assalamualaikum tercalik, beko kinyo kawat. Nah, tapi orang contoh Nabi.
Maulid Nabi tiap tahun tapi tidak berubah lah baca itu. Nah kok kayu je ibu, contohlah Nabi tu ya, salah satu tu tadi tu tak boleh lebih 3 hari. Yang paling baik, yang berakhlak mulia kata Nabi, yang pertama datang mengucapkan Assalamualaikum walaupun orang tu salah. Kalau diawak kan tak betul loh, inyo ada salah, ambu kadang nyo ketik, ambu ke datang kinyo, kan akhlak tak begitu tadi. Nah, jadi hal-hal yang Senin ada dibuka, cuman yang paling kadang tu hari Senin Kamis tu kadang buka pintu ketek-ketek jendela dibuka, pintu kadang tu Senin Kamis ya. Pintu gerbangnya di bulan Ramadan tu lah nyo lain dibuka, nyo ke rumah aku banyak pintunya ibu. 3 hari setiap bulan, hari putih, Yaumul Bid. Nah, itu puasa Nabi Adam. Diampuni semua dosanya seperti Nabi Adam. Kalau puasa hari putih, namanya hari putih itu hari pemutihan dosa. Itu maka hari putih namanya. Jadi kalau ibu rajin puasa itu, ya, maka dosa ibu diampuni. Tapi catatannya ibu minta izin ke suami. Jadi ibu puasa-puasa 3 hari tiap bulan, mengecek malam tu dulu. Tak boleh ibu, haram puasa tu, kata Nabi haram perempuan puasa sunat kalau tak bicara dan minta izin sama suaminya. Jadi malam tu mengecek ibu, Pak, dan besok puasa ya 3 hari. Kok macam puasa boleh? Tak boleh nama lo tu. Jadi ya ibu-ibu jangan banyak-banyak ibadah sunat ibu. Ibadah ibu 2-nya. Puasa Ramadan, salat 5 waktu. Lalu ibu patuh ke suami ibu lah. Ibu puasa sunat rajin ke masjid, rajin taklim, rajin pergi menjawik panjang saya. Marako tu tak masuk surga ke ibu. Kan ada ibu-ibu macam tu Pak. Ya, pendengar pengajian rajin. Ya, puasa sunat rajin, baca Quran rajin, tahajud rajin. Pesa kalimat apa mengeceknya 2 jam menjawik. Ibu-ibu yang muda tu habis pahala tu. Gitu ibu. Ya, itu nak berakhlak namanya tu, nak berakhlak. Akhlak seorang istri, suaranya tak boleh di atas suara suami. Apalagi memerintah suami kalamat dia. Mengecek saya tak boleh kancang pada suami itu. Itu akhlak seorang istri. Kadang ada ibu-ibu kau lama-lama saya menyuruh apa? Pak angket kau Pak. Pak kau angket lagi. Pak kau angket Pak. Nak kecek di ibu dia Pak. Cik-cik lah ibu. Dia menjawab je lah ceknya. Ada ibu-ibu macam tu tak berakhlak lah tu. Ya, diharamkan masuk surga ibu-ibu yang begitu.